Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitulah Allah menjadikan percontohan untuk dunia. Makan. Wa in mallahahu wa zayyanahu. Kita lihat ya kalau makan di restoran bintang 5 ya. Masya Allah. Ada muqaddimahnya. Ada khotimahnya. Nanti baru makanan besarnya. Yang namanya makanan dihiasi ya. Sampai chefnya itu ngasih hiasan cukup lama jamaah. Lihat kadang-kala kopinya dihiasi bunga. Dihiasi love. Jadi apa? Jadi kotoran jamaah. Itu dunia yang kita sekarang berebut. Yang kita menangis karena dunia. Yang kita berjuang karena dunia. Akan jadi itu. Maka tolonglah. Belajar lagi. Kita udah mau masuk bulan Ramadan. Jadikan ini momentum kita untuk berubah jadi lebih baik. Yang menjadi seorang ibu, tolong jadilah ibu yang tidak berambisi dunia. Anaknya ngelihat sama emak. Bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya tentang dunia. Anak ingat dengan seorang cerita di Solo. Yang cerita sama anak meninggal dunia rahimahullah. Dia cerita ada satu orang Ustaz di Solo Ustaz. Itu kalau setiap beli barang beli 2 Ustaz. Beli baju dia 2. Yang satu dia pakai, yang satu dia sedekah. Uang belanja bulanan 2 Ustaz. Bukan karena istrinya 2. Istrinya 1. Yang satu ditaruh di rumah, yang satu ditaruh di panti asuhan. Sampai suatu hari dia beli mobil 2. Satu dia pakai, satu dia sedekah. Anak-anaknya protes sama bapaknya. Ayah, kalau baju 2, belanja 2 iyalah. Tapi kalau mobil kasihkan anaknya. Kata bapaknya, nak, abah ini nak, bukan hanya mau pakai baju di dunia. Abah juga kepingin pakai baju nanti di akhirat. Abah bukan hanya ingin makan di dunia. Abah ingin makan yang enak nanti di akhirat sana. Abah tidak ingin pakai mobil cuma di dunia. Abah ingin pakai mobil di akhirat nanti. Ibu contohkan kepada anak-anak. Ketika punya rizki, ditambah sama Allah rizkinya, tolong keluarkan sebagian. Beli baju, baju yang lama dijual. Beli dijual, disedekahkan. Keluarkan bajunya. Sebagian wanita itu bertambah bajunya, bukan dia mikir bagaimana untuk dikeluarkan bajunya, tapi berpikir untuk tambah lemari. Dia ngomong sama suaminya, bang kayaknya ini udah gak cukup bang. Ya Allah, dulu waktu awal zuat cukup. Kenapa sekarang gak cukup? Karena engkau semakin kaya, semakin bertambah baju-bajumu. Seharusnya setiap ada baju baru, baju lama keluar. Kalau bisa setiap beli baju baru 2, yang 1 dibagikan. Ajarkan anak kita seperti itu. Bukan menumpuk barang. Sampai kadangkala di gudang itu banyak barang yang tidak dipakai. Maka sebelum Ramadan, kau duduk sama anak-anakmu, mulai keluarkan barang-barang itu. Bukan cerita nambah barang, tapi mengeluarkan barang. Karena sejatinya kita nggak lama dalam kehidupan ini. Ahibati fillah, yang terakhir, ada doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering beliau bacakan untuk para sahabatnya. Ketika beliau bermajlis dengan para sahabat, beliau berdoa mengatakan seperti ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Nabi minta rasa takut. Kita banyak minta rizki. Kita banyak minta kenyamanan. Nabi minta sama Allah rasa takut kepada Allah. Yang dengannya engkau halangi aku dari berbuat kemaksiatan. Karena ada orang tahu haram tapi tetap dilakukan.
Tahu nggak boleh tapi tetap dikerjakan. Tahu kewajiban tapi ditinggalkan. Karena nggak ada rasa takut. Maka minta rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Bagikan buat kami ketaatan kepadamu. Semangat ibadah, semangat baca Quran, semangat sholat sunnah, semangat berbagi. Minta sama Allah. Supaya dibagikan ketaatan yang dengannya kita disampaikan ke surga Allah Azza wa Jalla. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi masaibad dunya. Dan bagikan buat kami rasa yakin, keyakinan kepada Allah, keyakinan atas hikmah Allah, keyakinan akan rahmat Allah, keyakinan dengan kebesaran Allah, keyakinan bahwa semua sudah ditakdirkan sama Allah. Yang musibah-musibah dunia jadi ringan. Ada orang yang kalau dikasih nasihat suruh sabar, dia mengatakan, iya enak ngomong. Coba engkau kena musibah kayak aku. Sering itu terjadi. Nabi SAW pernah lewat seorang wanita yang lagi nangis di atas kuburan anaknya. Rasulullah SAW mengatakan, isbiri wahtasibi. Bersabarlah engkau dan berharaplah pahala kepada Allah Azza wa Jalla. Atau ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah dan sabarlah engkau. Apa kata wanita ini? Ilaika anni. Sana kau, enggak usah ngurusin aku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau ngomong kayak gitu karena engkau enggak kena musibah seperti aku. Sudah sana. Perempuan ini enggak tahu kalau itu Rasulullah SAW. Ketika udah lewat, Nabi SAW enggak rame-rame, udah ditinggal Nabi SAW. Dikasih tahu sama sahabat, itu tadi Rasulullah SAW. Langsung shock perempuan ini. Dikejar Nabi SAW sudah sampai rumahnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku minta maaf, aku enggak tahu kalau tadi itu engkau. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar yang sebenarnya itu adalah sabar ketika hempasan pertama. Awal kena musibah, bagaimana sikapmu itu yang menentukan. Ada orang yang kena musibah dikatakan suamimu meninggal dunia. Alhamdulillah, ruwet itu rejah memang. Selesai sudah. Ini berarti bukan musibah. Karena dia senang. Musibah itu tidak menyenangkan. Walaupun sebenarnya bala dari Allah itu yang menyenangkan dan tidak menyenangkan ujian. Tapi ada orang yang cinta sama suaminya. Yang cinta sama anaknya. Tahu-tahu dia dapat berita yang menyedihkan. Ketika dia dengar berita itu dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini jamaah, kena musibah apapun bukan hanya ditinggal mati. Mungkin musibah urusan harta, urusan anak-anak yang enggak nurut mungkin ya. Maka ingat sama Allah Azza wa Jalla. Yang menyebabkan orang itu mampu mengatakan itu karena ada keyakinan sama Allah. Innalillah. Tapi kalau keyakinan itu lemah, umpamanya dokter mengatakan engkau kena kanker stadium 4. Ya Allah, apa dosaku ya Allah. Dia merasa seakan-akan orang itu dikasih musibah karena dosa. Belum tentu. Orang yang paling berat cobaan itu para nabi. Kita tahu bagaimana Nabi Yunus ditelan sama ikan. Bagaimana Nabi Ayub kehilangan anak-anaknya semua. Kehilangan hartanya. Ditambah penyakit di fisiknya. Apa kata beliau? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu keyakinan.